Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati para orang tua kita, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Ikhlas, orang tua kami Ustaz Rashid beserta para jamaah, teriring doa semoga senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Pada pagi hari ini kita bersama-sama ta'lim di dalam hadis Nabi dikatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Siapa sih umat Nabi yang paling baik? Siapa sih umat Nabi yang paling dicintai Nabi? Siapa sih umat Nabi yang dicintai Allah? Dialah orang yang belajar dan mengajar Al-Quranul Karim. Maka pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah, diberikan kekuatan dalam iman, amin ya. Diberikan kekuatan di dalam Islam, sehingga kita bisa duduk simpuh di masjid yang mulia ini untuk kita bersama-sama ngaji. Ngaji niku sesuatu hal yang sangat penting. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diberikan kebaikan oleh Allah, maka mereka itu akan diberikan kepahaman untuk memahami risalah an-nubuwiyah atau ajaran-ajaran agama. Kenapa adanya bom bunuh diri di Bandung? Karena mereka tidak mempelajari agama ini dengan baik. Kenapa ada firqah-firqah kaum Khawarij? Karena mereka tidak mempelajari agama ini dengan utuh. Agama ini datang dengan riwayah dan bintirayah, dengan ahwal dan af'al dan aqwalnya Nabi. Kaum Khawarij ketika memutuskan Sayyidina Ali itu adalah seorang yang kafir, setelah berdamai dengan Sayyidina Muawiyah, beliau mempunyai dasar ketika itu Rasulullah mau berdamai dengan orang kafir dalam perjanjian Hudaybiyah. Kok ini untuk kedamaian Islam sesama agama justru ditentangkan oleh orang-orang Khawarij. Maka mereka menggunakan satu ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Jadi menganggap orang-orang yang ditetapkan oleh Rasulullah dari ketetapan Allah, as-sabiqun al-awwalun, Sayyidina Ali, orang yang pertama masuk Islam, orang yang dijamin masuk surga. Ada seorang namanya Abdurrahman ibnu Muljam yang menusuk beliau di saat sholat.
Pemahaman dari dulu sudah mulai ada. Makanya ngaji itu penting. Memahami agama dengan struktur kehidupan yang betul itu wajib. Panjenengan tidak bisa langsung ikhlas saja, tapi jenengan tidak menyadari koridor ilmu fikih. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Kita tidak bisa sholat hanya karena Allah saja, tapi di situ ada aturannya, ada aturan rukuknya, ada sujudnya, ada takbirnya. Baru setelah fikihnya itu betul, pemahaman agamanya betul, baru kita ditekankan untuk ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pentingnya ngaji niku ngoten niku. Kalau orang semua ngaji dengan ilmu, dengan yufahim bil inayah wa bil dirayah wa bil riwayah, dunia ini gak ada perselisihan, gak ada yang ngebom di Bandung, tidak ada. Okay. Makanya Abdurrahman ibnu Muljam itu hafiz sallu billail, ahli sholat malam, wan nahar bisyam, setiap pagi itu puasa, setiap hari puasa. Maka justru mereka yang mengkafirkan orang yang dicintai Nabi, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa? Karena tidak mendapatkan pemahaman agama yang benar. Baik para jamaah, yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi dikatakan, dahulu kala Allah itu bil fawaid, Allah itu sendirian. Kemudian Allah menciptakan seorang kekasih yang disebut dengan nama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nur Muhammad ini diciptakan oleh Allah, selama beratus-ratus tahun memuji Allah, bertasbih, hingga sampai kemudian Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Wahai Muhammad, jika bukan karena aku telah menciptakanmu, maka aku tidak akan pernah menciptakan seluruh ciptaan-ciptaanku. Menangislah Nur Muhammad ini. Dalam satu tangisan di situ diriwayatkan setiap tetesannya menjadi ciptaan Allah. Setiap tetesannya menjadi nabi-nabi Allah. Setiap tetesannya terbuat dari tetesan nabi ini. Sampai kemudian Allah menciptakan arsy, menciptakan qalam, sehingga sampai kita ini diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Fattabi'uni, untuk in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, untuk mengagungkan dan mengikuti kekasihnya Allah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ini penting saya sampaikan agar kita ini tidak kehilangan pemimpin, Pak. Kita bisa ngaji itu bukan karena kita langsung bisa. Panjenengan ngaji ini ada gurunya ada gurunya, sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka ditekankan oleh Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, jika kamu cinta kepada Allah maka agungkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mari sebelum kita ngaji kita bersolawat ya. Muhammadun asyrafun a'rabi wal ajami,
Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Bersama ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini saya akan mengkaji tentang ayat. Mohon maaf, saya tidak mutawatir, saya tidak meneruskan ayat yang kemarin karena terlalu berbelit-belit dalam saya menerangkan, dan konteksnya dalam kehidupan kita terkadang tidak masuk, sehingga ketika saya menerangkan banyak yang sifatnya sirrah, kejadian tentang yang ada di dalam Bani Israiliyah, maka saya mengambil kata-kata atau mengambil ayat-ayat yang saya anggap penting untuk kita jadikan kehidupan, pedoman kehidupan kita, menyemangati bagaimana hidup kita ini terus bertakwa kepada Allah, bagaimana kita terus menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Nanti juga akan saya sampaikan tentang sejarah-sejarah yang ada di dalam Bani Israel, tentu yang sesuai dengan ayat yang akan kami sampaikan. Yang saya akan sampaikan yaitu akan saya bacakan di juz 2 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa bashiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Di dalam ayat yang saya baca tadi akan kami maknai dengan makna Allah yang mencakup ammah, yang bersifat umum, baik mereka orang Islam, baik mereka orang Kristen, mereka semua diberikan oleh Allah rezeki, mereka diberikan oleh Allah kehidupan, mereka oleh Allah diberikan kasih sayangnya di dunia. Ar-Rahimi, sifat Allah yang maha pengasih, tetapi hanya khassah diberikan kepada hambanya yang beriman. Makanya bedanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Makanya kalau ada orang yang bernama Rahman, dia jangan hanya Rahman saja, harus diidhofahkan. Contoh Abdurrahman, karena Rahman itu adalah nama Allah. Baitur Rahman, kalau kita lihat di dalam Al-Quran yang lain, Allah berfirman, wa uzrifatil jannati lil muttaqina ghaira ba'id, dan aku dekatkan surga ini kepada orang yang bertakwa, tidak aku jauhkan. Man khasyar Rahman, siapa mereka itu? Man khasyar Rahman, yaitu orang yang takut kepada Ar-Rahman. Maka nama lain dari Allah itu adalah Ar-Rahman. Di sini Allah memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu. Ya ini adalah huruf nida, memanggil hamba Allah yang beriman, aman, yang diberikan keamanan, yang meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhannya, yang telah berjanji dan telah mengikat ikatan syahadah, perjanjian yang kuat kepada Allah. Yang dipanggil alladzina amanu, orang yang dalam proses beriman. Maka dalam ayat Al-Quran ada yang mengatakan qad aflahal mu'minun. Al-mu'min huwa alladzi yanqidu biman la yasma'u bi umuril akhirah. Orang kalau sudah mukmin dikatakan orang yang sudah kuat imannya. Tapi kalau di sini ada katakan amanu, orang yang proses, mereka belajar beriman, mereka ya seperti kita ini. Si belajar, kadang iman naik, kadang iman turun, kadang sholat berjamaah, kadang tidak, kadang kita melakukan hal yang makruh. Ini proses orang yang beriman. Kalau dalam Al-Quran dikatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang mantap imannya itu orang yang sholatnya mereka dalam keadaan khusyuk. Ini orang yang sudah punya derajat yang tinggi. Akan tetapi bukan berarti ketika orang yang dikatakan proses beriman itu mereka tidak punya derajat yang tinggi. Ada satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud, kalau sholat itu cepat Pak. Terus beliau berkata, kenapa kok kalau sholat itu cepat? Karena kalau saya sholat cepat, setan mau siap-siap ganggu saya sudah selesai. Ada yang seperti ini, tetapi ada juga yang seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Umar bin Khattab, yang ketika sholat sudah tidak merasakan apapun. Bahkan ada satu ulama di Indonesia Pak, ketika diambil satu penyakitnya, dia minta kepada dokter agar diambil ketika sholat. Dia minta sendiri, karena ketika sholat dia sudah in kepada Allah, sudah lezat, sudah merasakan kenikmatan bersama Allah. Tapi ada juga sahabat yang seperti Abdullah ibnu Mas'ud. Bahkan ada sahabat yang namanya Zubair. Sahabat ini diprotes sama tabi'in, itu sahabat Nabi kok pakai sholatnya cuman pakai sarung doang.
Sampai nangis Sayyidina Zubair ini, diprotes sama Tabi. Kamu ini sahabatnya Nabi, tapi kalau sholat kok gak pakai imamah, gak pakai jubah. Kemudian sahabat Zubair menerangkan, ini adalah riwayat Nabi. Yang muncul riwayat Nabi ini menerangkan tentang auratnya laki-laki itu hanya baina surrah wa rubbah, di antara pusar dan di lutut. Jadi jangan sampai nanti agama ini mempersulit keadaan umat yang ada di akhir zaman. Maka proses amanu ini jangan diremehkan. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, ini panggilan yang sangat indah dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, Ista'inu ini merupakan kalimat yang menunjukkan perintah, fi'lul amri, fi'il amar. Ista'inu bis sabri was salah. Mohonlah kamu kepada Allah pertolongan dengan sabar. Sabar bitta'ah, sabar di dalam taat kepada Allah. Wasabri 'ala tarkil ma'asi, dan sabar dalam menjauhi larangan. Wasabri 'alal bala, dan sabar dalam menghadapi ujian. Masya Allah. Kita diingatkan oleh Allah bahwasanya hidup ini proses, Pak. Kita diingatkan oleh Allah bahwa kehidupan itu tidak bimsalabim. Ada orang yang minta pertolongan ke tempat-tempat yang mereka itu tidak diridhoi Allah. Ada orang yang melakukan tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini berbahaya. Padahal kita sudah diberikan oleh Allah cara bagaimana kita memohon pertolongan kepada Allah, yaitu dengan bisabri wassalah. Wassalah ini maknanya adalah khassaha bidzikri litaqarrurha wa 'azamaha, dengan kita senantiasa mengingat Allah, dengan berulang-ulang kita tidak bosan mengingat Allah, bersujud kepada Allah, wa 'azamaha, dan di dalam pengagungan terus-menerus kepada Allah. Jadi kadang-kadang kita suka terbawa oleh masalah, kadang-kadang kita lemah, sehingga hubungan kita dengan Allah naik turun, diuji oleh problematika kita lemah. Padahal justru dengan kita diberikan ujian oleh Allah, kita secara tauhid harus betul-betul menguasai bahwasanya la amliku li nafsin naf'a wa la dharra illa ma syaa Allah. Tidak ada yang menguasai seluruh kebaikan dan keburukan kecuali hanya Allah. Kita semakin tawakal kepada Allah, kita semakin banyak sujud, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Sampai para ahli sufah mereka membuat syair, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Rabbi auni wa hasbi mali siwahu. Hanya Engkau yang mencukupi, hanya Engkau yang menolong kami, mali siwahu, tidak ada yang dapat menolong kami ya Allah. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari, cukup hanya dengan kami mengadu kepada Engkau ya Allah dari setiap problematika kami ya Allah. Ini zauknya para ulama, zauknya para orang-orang yang takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Mereka ketika sujud kepada Allah merasakan dekatnya dia dengan Allah. Bagaimana kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika diuji di Taif selama 2 kilo itu dilempar sama orang-orang kafir, sama anak-anak kecil diejek-ejek, sampai putra angkatnya namanya Zaid bin Harisah menutupi punggung Nabi sampai badannya penuh dengan darah. Sampai kemudian ketika Nabi itu ditawari oleh malaikat Jibril, apakah engkau berkenan Muhammad gunung Uhud ini aku tumpahkan kepada penduduk Taif? Justru jawaban Nabi, la. Maka mintakan kepada Allah agar nanti dari tulang sulbi-sulbi mereka yang tidak diberikan hidayah,
oleh Allah nantinya menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hakikatnya seorang dai itu ya ini, Pak. Hakikatnya seorang guru ya ini. Apa hakikatnya? Beriman kepada Allah, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hakikatnya seorang yang mengajak kepada Allah, Allahumma hdi qaumi, berikan mereka hidayah ya Allah, agar mereka beriman kepada Engkau ya Allah, agar mereka mengagungkan syariat-Mu ya Allah, agar mereka mengagungkan segala ketentuan-Mu ya Allah. Ini Pak, ini yang terkadang kita ini suka kehilangan platform. Seorang dai mengajak kepada Allah tapi terkadang mengagungkan kepada dirinya. Ini problem. Bagaimana Rasulullah SAW dilempari dengan batu? Bagaimana Rasulullah SAW ketika sujud, pamannya sendiri memberikan kotoran unta di kepala Nabi? Bagaimana sang Nabi ketika pulang ke rumah oleh istri atau bibinya Nabi, rumahnya ditutupi dengan pohon-pohon yang ada duri-durinya, diberikan kotoran, tapi apa yang terucap oleh sang Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Bagaimana sang Nabi dengan telatennya, dengan sabarnya, seorang Yahudi yang menghina Nabi setiap hari diberikan makan oleh Nabi, sampai ketika Nabi ini wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada putrinya, adakah sunnah Nabi yang belum aku lakukan wahai Aisyah? Ada ya Abi. Setiap pagi baginda Rasul itu menyuapi seorang Yahudi di pojok pasar sana. Dipanggillah, ditemuilah seorang Yahudi, disuapi oleh Sayyidina Abu Bakar. Seorang Yahudi mengatakan, kamu bukan yang menyuapiku setiap hari? Terus kaget Sayyidina Abu Bakar, apa yang menjadikan engkau mengatakan seperti ini? Karena yang menyuapiku setiap hari melembutkan makanannya sebelum menyuapkan kepadaku. Nangislah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Betul, saya yang bukan menyuapimu setiap hari, yang menyuapimu setiap hari. Kemana sekarang? Dia sudah wafat. Menangislah seorang Yahudi. Ketika menangis seorang Yahudi itu, siapa yang menyuapimu setiap hari? Dialah Muhammad, orang yang kamu cela. Ini sang Nabi, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Begitupun Islam di Indonesia tidak bisa langsung mengkafir-kafirkan orang. Wah, kamu kafir. Tidak bisa, karena mencontoh Nabi. Nabi tidak mencaci orang Yahudi. Nabi tidak mengejek orang Yahudi. Nabi tidak membalas balasan orang-orang yang mengejek Nabi. Itu seperti dahulu disampaikan oleh para wali-wali songo. Apalagi sampai sekarang ada orang Islam yang menganggap Indonesia ini tauhid. Ini salah satu orang-orang yang berbahaya di Indonesia ini. Kayak harus ngaji yang benar. Rasulullah saja seorang yang disuruh oleh Allah untuk mengikuti Nabi tidak melakukan hal-hal seperti itu. Mana dasar mereka? Inilah Islam ya. Ketika saudara Sayyidina Umar berpikir apakah tetangganya mendapatkan makanan seenak ini, disedekahkan lagi. Apakah Sayyidina Jabir mendapatkan makanan gulai, disedekahkan lagi, sampai muter sampai kembali kepada yang pertama sedekah. Itulah agama yang dibawa oleh baginda
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan keluarganya, Sayyidina Ali dan dua putranya Sayyidina Hasan dan Husain itu seharian puasa. Ketika puasa mau buka, dok, saya orang yang fakir, saya belum makan. Diambillah makanan tadi, satu nampan itu, kemudian diambillah. Pertama Sayyidina Ali mengambil bagiannya, disedekahkan. Kemudian Sayyidatuna Fatimah memberikan, Sayyidina Hasan Husain memberikan. Di waktu buka, keluarganya Nabi tidak menemukan makanan, cuma buka dengan air. Besoknya lagi, dok, saya seorang yatim yang belum makan. Diambillah rezeki yang tadi sore sampai tidak buka dengan makan. Sampai hari yang ketiga, dok, saya seorang musafir yang belum menemukan makan. Sampai 3 hari itu kemudian Sayyidatuna Fatimah menangis dengan harapan mendapatkan makanan kepada Nabi. Nabi mengatakan, wahai aulad, wahai anakku, aku selama seminggu juga tidak ketemu makanan. Kemudian Rasulullah sujud di Ka'bah, menangis kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Kemudian Allah menurunkan ayat yang memuji daripada ahwal akhlak dari Nabi. Allah puji dalam satu ayat, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mendapatkan cintanya Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang mengorbankan kepentingan pribadinya untuk saudaranya, walaupun mereka itu sangat membutuhkan. Ini yang dicontohkan oleh Nabi. Ini yang dicontohkan oleh sang Nabi. Ketika Ahlus Suffah selama beberapa hari tidak mendapatkan minuman makanan, sampai Rasulullah ini kebingungan. Di rumahnya cuma ada 1 gelas air susu. Kemudian mohon pertolongan kepada Allah, semoga dengan air ini menjadi barakah. Sampai dari air yang segelas ini diminumkan kepada Ahlus Suffah, orang-orang yang berada di masjidnya Nabi. Itu sampai 70 sampai 300 mereka minum air dari tangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang mengangkat bala musibah. Ada Gunung Semeru, ada Cianjur. Mungkin kita tapi kita mengorbankan untuk saudara-saudara kita, walaupun kita juga sangat membutuhkan. Ini contoh sangat. Jadi kalau orang yang mengatakan bom bunuh diri, kalau orang mengatakan Islam itu adalah hanya jenggot doang, Islam itu hanya dengan jingkrang doang, maka bukan seperti itu. Ya. Jadi orang-orang ngaji itu harus benar-benar kafah. Islam bukan hanya legitimit, formalitas saja bukan hanya jenggotnya doang, tidak. Islam bukan hanya ketika orang yang rendah hati dilihat dari simbol daripada baju atau celana di atasnya, mata kaki saja, tidak. Itu sebenarnya adalah isyarah. Kalau orang itu nggak boleh sombong, karena dulu itu orang Yahudi kalau sombong itu kalau bajunya itu bleglong, aja kayak pengantin gitu. Makanya kalau sampai di bawah itu maka isbal masuk sombong, ya nggak boleh sombongnya. Ini yang harus kita lihat nilainya. Jadi agama Islam itu ini agama yang sangat mengedepankan rahmat lil alamin. Bagaimana Rasulullah SAW punya roti setengah, Pak. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina ada roti? Ada ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengambil, diambil sama kambing, Pak. Diambil sama kambing.
Setelah kambing selesai makan, dibersihkan yang bekas-bekasnya kambing, dibersihkan, kemudian dimakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan mohon maaf Pak, kita ini dapat nikmat dari Allah, panjenengan yang melimpah nikmatnya itu berkah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam dengan satu kesalahan dipisahkan oleh Siti Hawa bertahun-tahun. Kita berapa kesalahan, tapi Allah tidak pernah menghukum kita. Allah terus menunggu taubatnya kita. Kadang kita nggak sadar, kadang kita merasa nikmat itu dari usaha kita, merasa nikmat apapun dari kita. Tidak, semua itu ada hubungannya dengan doanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk ista'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Baik para jamaah yang mungkin ada bertanya, kami persilakan. Ada waktu 10 menit ya. Monggo persilakan. Monggo. Alhamdulillah, awal man yukhlaqullahu fi adabihi wa huwa Nur Muhammad. Yang diciptakan Allah itu pertama Nur Muhammad. Jadi dalam hadis sahih Al-Bukhari dalam Mustadraknya Imam Syafi'i, Nur Muhammad ini cahaya Allah, ya man khuliq min nuri Rabbi, yang tercipta dari cahaya Allah. Kemudian kenapa kok dikatakan yang pertama diciptakan makhluk Adam? Khuliqahu min turab, yang diciptakan dari turab atau dari lempung tanah itu adalah Adam alaihi salatu wassalam. Diciptakannya pun dari ketetapan Allah Al-Qalam yang menentukan seluruh takdir-takdir Allah. Yang di situ ada yang namanya Adam alaihi salatu wassalam. Sampai dikatakan ketika Nabiullah Adam ini melihat Nur Muhammad, malaikat Nabi Adam bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini siapa? Ini adalah Nur Muhammad yang nanti menjadi cucumu, yang menjadi keturunanmu, yang Allah jadikan beliau kekasih atau Nabi di akhir zaman, yang begitu indah nurnya. Kemudian Nabi Adam mengatakan, marhaban bihabibik wa qurrati aini Muhammad. Sampai ketika Adam kita disunahkan untuk baca itu. Ketika kita ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita diucapkan marhaban bihabibik wa qurrati aini Muhammad. Kita disuruh untuk berusaha. Betul, yang diciptakan Allah min turab pertama Adam. Tapi ciptaan Allah yang pertama, sebelum Allah menciptakan seluruh makhluknya dari arsy, dari kursi, dari langit, dari bumi, adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jangan kalau lihat hadis sahih
Ketika Rasulullah Nabi Adam ini selama berpuluh-puluh tahun berdoa, itu tidak diijabah Allah, teringat dahulu di tiang-tiang arsy itu, nama yang bersanding dengan Allah adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berwasilah ya Allah dengan nama itu, ampuni dosa kami. Allah ampuni dosa-dosa Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, keberkahan daripada wasilah kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Secara ringkasnya begitu. Mungkin ada yang lain, monggo Pak. Monggo yang mungkin ada yang berkenan, monggo Pak. Kalau manusia disiksa di dunia, apakah di akhirat masih disiksa seperti azab gitu, Pak? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya, bagaimana Pak Ustadz, apakah manusia ketika sudah disiksa di dunia, dia nanti akan disiksa di akhirat? Mohon izin Bapak, saya akan menerangkan tentang siksa. Siksa itu ketika Allah sudah tidak peduli dengan kita, ketika kita sudah tidak, kita Allah tidak peduli dengan kita, itu siksa. Tapi ketika Allah masih peduli kepada kita, diberikan kita ujian, itu bukan karena kita dibenci Allah, tapi kita diingatkan Allah agar kembali kepada Allah. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Yang aku berikan kamu di dunia ini bukan azab yang besar, tapi yang kecil. Untuk apa? Agar kita kembali kepada Allah. Terus bagaimana? Apakah kita ini ketika kita diberikan azab oleh Allah itu maksudnya bagaimana? Ketika kita lupa kepada Allah, kita enggak sholat, kita enggak taat sama Allah, itu hakikatnya kita ini diazab sama Allah. Bagaimana azab hakikat yang sesungguhnya? Ketika mereka jauh dari Allah, itu hakikat azab yang sesungguhnya. Ustaz, bagaimana dengan azab yang mengatakan fulan nanti akan dipukul oleh malaikat? Karena apa mereka seperti itu? Karena mereka jauh dari Allah. Maka sampai dalam Al-Quran dikatakan, "Faman a'rada 'an dzikrihi fa innahu ma'isyatan dhanka." Kalau orang itu jauh dari Allah, diberikan kehidupan yang sempit. Kalau orang itu menolak Allah, yashrah sadrahu yas'adu fis sama, seperti mereka itu naik ke atas langit, Pak. Para ahli fikih ini bingung, kok mengumpamakan orang yang susah itu ke atas langit. Oh, ternyata ditemukan orang semakin naik ke atas langit, semakin kecil oksigennya. Ini Pak, ketika hidup di dunia kita jauh dari Allah, kita akan disempitkan hidupnya seperti yang naik ke atas langit. Tambah sempit, tambah sempit, tambah sempit. Untuk siapa ini? Orang-orang yang kufur kepada Allah. Kita sampai diriwayatkan dalam hadis, di situ Rasulullah SAW bersujud, Pak, sampai orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dimintakan syafaat oleh Rasulullah kepada Allah. Makanya surga itu diciptakan Allah untuk siapa? Untuk orang-orang yang membenarkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Neraka diciptakan untuk apa? Untuk orang-orang yang menolak kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah.
Muhammadur Rasul. Ini penting Pak saya sampaikan. Karena orang yang di dalam hadis dikatakan 70 tahun dia itu berdosa, kemudian dia mengucapkan kalimat ini, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Makanya saya sedih kalau ada yang ngatain tahlilan bid'ah, bid'ah. Sedih saya. Kamu itu juga bid'ah, kamu dulu zaman Nabi juga nggak ada. Padahal kalimat yang sangat ampuh di dunia dan di langit itu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini penting Pak saya sampaikan. Maka jenengan kalau tahlil di rumah, tahlilan aja. Gak usah takut sama orang yang mengatakan bid'ah. Tahlilan aja Pak. Kalau baca Yasin gak usah takut, baca Yasin aja. Saya kasih satu riwayat Pak, setiap malam Jum'ah itu di dalam surah Yasin itu terjadi keutamaan Pak. Yasin itu sangat utama. Baca Yasin jangan takut Pak. Itu perintahnya Allah. Itu ketika kita bermohon kepada dengan wasilah surah Yasin dikabulkan. Al-qalbul Quran wa suratu Yasin. Pak Ustaz ada yang mengatakan suratul Kahfi. Memang betul suratul Kahfi. Baca Yasin juga baca surah Al-Kahfi. Baca surah Al-Kahfi setelah subuh. Maka sekarang itu Yasin itu sudah mulai dihilangkan. Padahal Yasin itu satu surah yang sangat luar biasa. Panjenengan punya hajat oleh Allah dikabulkan. Surah yang menggembirakan orang-orang yang ada di dalam alam barzah. Tahlil itu ada kalimat yang sangat ampuh seperti tadi. Saya ketika di Dirgantara 2 saya ceramah. Kenapa kok saya disuruh baca Ar-Rahman? Padahal Yasin itu lebih afdol. Oh sama aja Pak Ustadz sama. Enggak beda dong. Salam setiap surah-surah itu ada fadhailul surah. Ada keutamaannya. Kenapa dulu para ulama mengatakan Yasin? Karena di banyak keutamaannya. Banyak keutamaan. Saya ceramah di Hidayatus Salam. Yasin itu luar biasa. Saya punya pesantren Pak, anak-anak saya itu sampai hafal surah Al-Kahfi, surah Yasin apalagi. Karena seringnya kita baca. Ya. Surah Ar-Rahman juga bagus. Tapi jangan ninggalin Yasin. Yang jadi problem sekarang itu ada yang jelek-jelekin Yasin. Gak usah baca Yasin malam Jum'ah. Baca aja Pak. Kalaupun tambah surah Al-Kahfi. Pak Ustadz surah Al-Kahfi panjang itu kalau baru pertama Bu. Anak saya itu umur 7 tahun, 6 tahun itu hafal surah Al-Kahfi. Karena pembiasaan. Ya. Makanya saya harapkan di masjid ini baca surah Yasin, baca aja. Kalau mau ada yang protes, udah baca aja. Tambahin aja surah Al-Kahfi. Kalau surah Al-Kahfi panjenengan kepanjangan, baca 10 ayat yang pertama, baca 10 ayat yang terakhir. Gak apa-apa, semampu kita. Paham ya Pak ya? Maksud saya apa Pak? Maksud saya biar kita ini hidupnya barokah. Kalau panjenengan tanya apakah nanti kita ini disiksa di alam akhirat nanti, ya mereka orang-orang yang gak mau sama Allah yang disiksa Pak. Masa Allah mau menyiksa panjenengan yang sujud kepada Allah? Malaikat malu Pak. Seumpama kita berdosa nih Pak, kemudian ada kalimat astaghfirullahaladzim, malaikat itu takut Pak dengan kalimat itu. Apalagi rahmatnya Allah. Maka saya yakin panjenengan harus pede Pak. Kalau rahmatnya Allah itu sangat besar. Gak mungkin Allah itu menyiksa panjenengan sedaya yang sujud di tempat ini. Tapi syaratnya satu, jangan sombong. Saya ini orang hebat, orang yang bisa sholat tahajud. Saya orang hebat, bisa sholat jamaah. Jangan. Wa minhum sabiqatin bil khairat biidznillah. Semua itu atas keutamaan dari Allah. Panjenengan bisa duduk di sini itu Allah Pak yang ngasih keutamaan.
Orang yang lain itu pada bangkong-bangkong itu semua panjenengan kira enak? Tidak, Pak. Orang yang bangkong bangunnya jam 6 itu bisa saja nangis, Pak. Ya Allah, saya nggak diizinkan sholat subuh. Ya Allah, saya nggak diizinkan sujud, nangis, Pak. Kita bersyukur, alhamdulillah diizinkan sujud. Masa ketika panjenengan sujud oleh Allah disiksa? Insya Allah, benar. Jadi malaikat itu takut, Pak. Kalau alam catatan kita ini orang yang berdosa, kemudian di situ ada kalimat Allah, takut malaikat. Sampai Rasulullah berkata, semua dosa dari umatku diampuni kecuali satu, Pak. Siapa? Orang-orang yang memamerkan dosanya. Rasulullah sampai mengatakan begitu. Illal muhajirin, kecuali orang yang menampakkan dosanya. Maka ketika jenengan didik anak, jangan jenengan bilang saya dulu orangnya ini melakukan dosa. Jangan tutupi. Kalau sudah Allah tutupi, maka cukup Allah yang mengetahui dan cukup kita dengan Allah. Jangan dibuka-buka lagi. Semua dosa itu diampuni oleh Allah kecuali orang-orang yang menampakkan dosanya kepada Allah. Kecuali syirik. Kalau syirik harus diproses dulu, Pak. Paham ya? Jadi ketika kita di alam barzah, panjenengan nggak usah mikir macam-macam, disiksa Allah. Alam barzah itu tergantung sekarang, Pak. Ketika kita hidup, roh kita diambil tergantung pembiasaan kita. Kalau kita biasa ngaji, sholawat, mudah. Tapi kalau kita biasa dosa, ya susah. Karena kita biasa dosa. Maka di sini dikatakan, faman a'rada an dzikrihi fa innahu ma'isyatan dhanka. Kalau orang itu jauh dari Al-Qur'anul Karim, hidupnya itu susah. Bukan susah makan, minum, tidak, Pak. Sempit. Walaupun duitnya banyak, sempit. Karena dia nggak sholat, karena dia nggak ngaji, karena dia nggak sujud. Kenangan kita yang terbaik nanti ketika di alam akhirat itu apa, Pak? Sujud. Ketika kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini sudah terbit matahari. Ya, Pak, monggo. Alhamdulillah. Mungkin ada yang bertanya, Pak. Kalau memang nggak ada yang bertanya, di peristiwa Isra Mi'raj ada surga neraka. Maknanya artinya surga dan neraka itu dalam riwayat apakah sudah diciptakan dulu atau setelah nanti proses kiamat? Alhamdulillah ada yang bertanya tentang apakah surga sudah ada, apakah neraka sudah ada. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Salim dari Imam Bukhari Muslim, di situ Allah sebelum menciptakan bumi ini diciptakanlah surga, diciptakanlah neraka. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, surga diciptakan bagi mereka orang yang membenarkan kalimat la ilaha illallah, dan neraka diciptakan untuk orang yang menolak kalimat la ilaha illallah. Begitu, Pak. Cukup, Pak. Jadi panjenengan nggak usah khawatir, ada surga. Panjenengan mohon maaf, Pak, api di dunia ini itu disaring, Pak. Api dari neraka diambil, disaring sampai berpuluh-puluh kali. Jadi satu api itu satu tetes taruh di bumi, meledak bumi. Ya, disaring sampai panasnya seperti itu. Apalagi api neraka itu disiapkan untuk siapa? Orang yang menolak kalimat la ilaha illallah. Ini penting, Pak. Maka saya minta tolong hormati kalimat la ilaha illallah. Maka orang itu, Pak, ketika bermaksiat, berzina, merampok, para ulama itu nggak langsung mengkafir-kafirkan, tidak. Karena orang kafir itu resikonya besar, Pak, masuk neraka.
Ketika orang itu melakukan dosa besar, dia masih menghormati. Di situ ada kalimat la ilaha illallah. Saya kira untuk hari ini seperti ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.